Halo semuanya, balik lagi sama gua Rangga. Dimana lagi kalau bukan di Belajar Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Rangga, di mana lagi kalau bukan di Belajar Berbagi. Gimana nih kabarnya semuanya? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Tapi kalau lagi nggak baik-baik aja juga nggak apa-apa kok. Karena itu tandanya bahwa kita hanyalah seorang manusia. Oke, sebelum masuk kita ke dalam sesi sharing-sharing tentang materi yang bakal dibawain pada hari ini, gue pengen nanya dulu nih sama kalian. Kalian ada yang pernah nggak sih ngerasain atau mungkin pernah ngedenger seseorang berpikir tentang beberapa hal ini nih? Di antaranya ada, salah nggak sih gue menjadi seorang introvert? Atau kenapa sih dia orangnya nggak peka banget ya? Atau juga, aduh ribet banget sih orang itu, masalah dikit aja dibesar-besarin. Atau mungkin ada juga nih yang pernah ngomong kayak gini, atau kalian berpikir kayak, duh, kalau belum ngerasain tuh susah ya buat ngertinya. Ada nggak di antara kalian yang pernah ngerasain sendiri, ataupun ngedenger, ataupun merhatiin orang lain yang berkeluh kesah tentang hal-hal tersebut? Kalau ada yang pernah, nah mungkin bisa jadi hal itu berkaitan dengan kepribadian yang dimiliki seseorang. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang kepribadian yang dimiliki seseorang yang berdasarkan dari alat ukur atau alat tes psikologi, yaitu MBTI. Pasti teman-teman udah kayaknya pernah deh sekali dua kali atau mungkin ya beberapa kali ngedengar tentang yang namanya alat tes psikologi yang namanya MBTI. Nah, jadi MBTI ini tuh dia mengukur kepribadian seseorang yang di dalamnya terdiri dari 4 dimensi. Yang pertama ada gimana sih cara seseorang itu menyerap energi. Yang kedua, gimana sih cara seseorang itu memahami informasi dari luar. Yang ketiga, gimana sih cara seseorang itu menarik kesimpulan atau keputusan. Dan yang keempat adalah gimana sih pola hidup seseorang. Gimana sih seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Jadi ada 4 aspek nih teman-teman yang diungkap oleh tes MBTI ini. Kita mulai dari dimensi yang pertama, yaitu gimana sih seseorang menyerap energi. Oke, jadi gini nih teman-teman. Maksud dari menyerap energi itu adalah jadi ketika seseorang itu membutuhkan charge, membutuhkan daya, membutuhkan energi, dari mana sih gitu dia butuhnya itu. Jadi dalam dimensi menyerap energi ini sendiri ada 2 nih tipenya. Yang pertama ada extrovert dan introvert. Ini kayaknya teman-teman pasti pernah denger lah sekali dua kali, atau bahkan mungkin sering denger yang namanya extrovert dan introvert. Nah, jadi kalau misalkan diibaratkan menyerap energi ini, kalau kita ibaratkan botol aja ya. Kita ibaratkan manusia itu adalah botol. Jadi ada nih seseorang yang ada nih botol yang tipenya tuh botolnya tuh udah penuh sama airnya tuh udah penuh gitu. Udah nggak butuh air lagi dari luar. Tapi ada juga tipikal yang botolnya itu masih setengah. Jadi butuh asupan air dari luar biar penuh tuh botol. Nah, kalau misalkan bayangin nih, kalau misalkan botolnya udah penuh, terus diisi lagi air dari luar, pasti airnya kebuang-buang pada akhirnya dan mubazir gitu. Atau bisa diibaratkan kalau misalkan diterapkan ke manusia, kalau misalkan orang dengan jadi sebelumnya gue jelasin dulu bahwa orang yang dengan isi botol yang penuh itu adalah orang dengan tipe introvert, dan orang yang dengan botol yang airnya cuma setengah itu adalah tipikal extrovert. Bayangin teman-teman, kalau misalkan orang-orang yang dengan botolnya udah keisi penuh airnya, terus tiba-tiba ditambah air lagi dari luar, kebayang nggak? Itu pasti bikin jadi stres, airnya tuh meluap kemana-mana, itu bakal jadi stres. Jadi memang kalau orang introvert itu, dia menyerap energinya cukup dari dalam diri sendiri. Sedangkan orang ekstrovert, dia butuh energi, menyerap energi dari luar. Dia butuh ketemu sama orang, dia butuh interaksi sama orang. Kalau bawaannya cuma di kamar sendirian, itu bakal bikin dia jadi stres karena dia butuh menyerap energi dari luar. Istilahnya nih, kalau misalkan orang introvert, kalau lagi capek, dia cukup menyendiri, me time, itu udah cukup banget. Tapi kalau misalkan orang extrovert, kalau misalkan dia lagi capek, lemes, bosan, stres segala macam, dia butuh mengisi energi itu dari luar. Makanya orang-orang extrovert banyak yang biasa kita temui pekerjaannya misalkan sebagai
MC, sebagai SPG, dia tuh bisa berinteraksi dengan orang, memulai percakapan baru tuh dia bisa gitu. Dia seneng, bahkan dia butuh hal itu. Tapi kalau orang ekstrovert, makanya sering kita temuin bahwa mungkin dia cukup untuk menyendiri, untuk mengembalikan performanya kembali. Dia mungkin agak susah untuk memulai pembicaraan. Nah, itu adalah tipikal ekstrovert dan introvert. Itu adalah satu aspek dari tes MBTI yang mengungkap gimana sih cara seseorang menyerap energi. Jadi jangan lagi nih ada orang yang bilang orang ekstrovert itu orang introvert itu salah, sedangkan ekstrovert itu yang benar, atau mungkin bahkan orang ekstrovert itu yang salah, introvert itu yang benar. Enggak, teman-teman. Itu tuh cuman bagaimana sih cara kita menyerap energi gitu. Apakah kita butuh menyerap energi dari luar, kita butuh orang lain untuk merecharge diri kita lagi, atau kita cukup dengan me time dengan diri kita sendiri yang akhirnya kita bisa mengembalikan energi kita kembali ke semula gitu. Itu yang dimensi yang pertama. Yang kedua adalah gimana sih cara seseorang memahami informasi dari luar. Jadi nih teman-teman, ada dua tipikal orang dengan cara memahami informasi. Yang pertama itu ada tipikal orang yang sensing. Sama yang kedua adalah ada tipikal orang yang intuition. Kalau sensing itu gimana sih? Kalau sensing itu artinya seseorang dengan tipikal kepribadian yang sensing, artinya dia butuh merasakan dulu gitu. Jadi dia akan semakin paham tentang informasi yang disampaikan ke dia ketika dia sudah merasakan itu. Ketika dia memiliki pengalaman akan hal itu, dia akan lebih cepat gitu mengolah informasinya. Tapi kalau misalkan orang-orang dengan intuisi, mau dia pernah, mau dia belum pernah, dia akan tetap bisa membayangkan apa sih yang disampaikan oleh orang lain. Nah, tipikal orang sensing itu dia biasanya dia akan berpikir sistematis gitu. Dia akan berpikir, oh iya, saya pernah melakukan ini, jadi saya lebih memahami hal tersebut. Dia mungkin agak susah ya untuk memahami sesuatu hal yang belum pernah dia rasakan. Dia agak susah untuk berpikir abstrak, dia agak susah untuk berpikir imajinatif. Tapi beda hal dengan orang yang intuisi. Dia akan lebih suka, dia lebih senang dengan sesuatu hal yang baru, lebih senang dengan sesuatu hal yang abstrak. Dia lebih senang dengan sesuatu hal yang imajinatif, yang kreatif. Jadi memang orang sensing dan orang intuisi itu memang perbedaannya tuh di dalam memahami informasi dari luar gitu. Apakah dia akan lebih bisa memahami kalau misalkan dia pernah melakukan hal itu, kalau misalkan dia pernah merasakan hal itu, atau ada juga orang yang tanpa dia pernah merasakan hal tersebut, dia sudah paham dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Gitu teman-teman. Yang ketiga, ada dimensi gimana sih cara seseorang menarik kesimpulan atau membuat keputusan. Jadi kan ada nih orang-orang yang kalau misalkan dia sebagai pimpinan dalam rapat, dia memutuskan itu emang bener-bener pakai otaknya dia. Pokoknya kalau misalkan bener-bener, kalau misalkan salah gitu. Ada tipikal orang kayak gitu, dan juga tipikal orang yang kayak mikirin dulu nih, ini kira-kira kalau misalkan gue buat keputusan kayak gini enak gak ya dianya? Dia bakal sedih gak ya kalau misalkan gue buat keputusan kayak gini? Dia mikir dulu, kenapa sih dia orang kalau misalkan gue buat keputusan kayak gini, dia bakal seneng gak dengan keputusannya? Ada nih orang yang tipikal kayak gitu. Nah, tipikal yang pertama itu tipikal orang yang pokoknya kalau bener-bener, kalau salah. Pokoknya kalau misalkan hal ini di luar dari peraturannya, itu berarti salah. Nah, tipikal orang yang seperti itu adalah tipikal orang yang thinking. Dia emang bener-bener mikirin secara logika tanpa dicampur unsur perasaan dalam memutuskan sesuatu. Kalau misalkan kamu telat gara-gara macet, oh iya berarti kamu salah nih. Mungkin karena kamu telat bangunnya, dan itu salah. Nggak mau tahu itu salah. Itu orang thinking. Tapi kalau orang feeling, dia biasanya lebih memahami, ini kalau misalkan gue buat keputusan kayak gini enak gak ya di orangnya? Apa jangan-jangan nanti gue buat keputusan kayak gini dia tersinggung? Kalau orang thinking, ya udah mau dia tersinggung nggak tersinggung ya dia salah, ya udah salah gitu. Itu kalau orang thinking. Tapi kalau orang feeling, dia biasanya mikirin dulu perasaan orang. Kalau misalkan gue buat keputusan kayak gini bakal enak gak ya di dianya? Atau misalkan nanti jangan-jangan nanti kalau gue buat keputusan kayak gini nanti gue nggak disukain banyak orang. Nah, itu orang-orang feeling gitu. Jadi beda nih antara thinking dan feeling dalam hal menyimpulkan sebuah keputusan gitu. Nah, selanjutnya ada lagi nih dimensi
gimana sih cara seseorang mengatur pola hidupnya, gimana sih seseorang menjalankan kehidupannya. Jadi ada yang orang tipikal judging sama ada orang tipikal perseving. Simpelnya adalah orang tipikal judging itu dia suka banget sama yang namanya jadwal. Ketika dia membuat schedule tentang kehidupannya, itu membuat hidupnya lebih nyaman. Dia enak banget, maksudnya kayak gini, ketika ada deadline dari setiap tugasnya, dia tahu nih kapan dia harus ngerjainnya. Dia lebih tertata, dia lebih senang dengan hal yang seperti itu. Dia lebih suka dengan dibuatnya sebuah peraturan tuh dia seneng banget. Dia lebih nyaman ketika ada istilahnya, kalau misalkan menjalankan sebuah perusahaan itu ada SOP-nya tuh dia seneng banget. Tapi kalau orang perseving, dengan adanya aturan, dengan adanya jadwal, itu membuat dirinya semakin gak nyaman. Jadi dia tipikal orang yang ya udahlah jalanin aja, ya udahlah ikutin aja, ya udahlah kalau misalkan kenapa mah ya udahlah nggak apa-apa gitu. Itu orang tipikal perseving. Nah, yang bisa kita simak dalam kehidupan sehari-hari tipikal orang judging tuh, dia kalau misalkan udah punya jadwal, misalkan orang judging nih ya, kalau misalkan dia udah punya jadwal, pokoknya kita janjian buat datang ke sekolah, misalkan kita janjian jam 7 ya, jam 7 udah di sekolah. Ketika ada seseorang yang melanggar aturannya dia, datang terlambat, dia pasti sekesel itu. Atau enggak misalkan dia udah buat rencana, tanggal segini kita jalan-jalan ke Bali. Nah tiba-tiba di tanggal segitu orang tuh berhalangan, adalah apalah ini, itulah pokoknya ada something lah. Nah dia pasti kesel banget karena udah merusak jadwal yang udah dia buat. Sedangkan kalau orang perseving, ketika misalkan misalkan kita janjian tanggal 10 kita berangkat ke Bali gitu misalkan. Nah tiba-tiba ada seseorang yang nggak bisa. Orang perseving akan cenderung lebih lebih kayak nggak apa-apain gitu hal tersebut, karena ya udahlah gitu, ya udahlah kalau misalnya emang dia nggak bisa, kita buat lagi aja janji di hari ke depan. Dia lebih ya udah gitu, dia lebih kayak ya udahlah nyantai, istilahnya kayak gitu. Jadi itu adalah orang judging dan orang perseving gitu. Jadi kalau misalkan dari tadi nih kita udah pahamin satu persatu dimensinya, ternyata memang sebenarnya banyak banget tipe kepribadian yang sebenarnya harus kita pahami, dan mulai dari memahami diri sendiri dulu. Dan hal yang harus diingat juga, nggak selamanya gitu seseorang itu ekstrovert full ekstrovert, atau seseorang itu introvert full introvert. Enggak, karena kepribadian yang berdasarkan MBTI ini merupakan sebuah kadar. Jadi bisa aja misalkan dalam diri seseorang ekstrovertnya 60, introvertnya 40, atau sebaliknya misalkan introvertnya 60, extrovertnya 40, itu tuh bisa. Jadi nggak selamanya misalkan seseorang itu orangnya suka banget bergaul sana sini segala macam, nggak selamanya orang tuh memiliki ekstrovert yang 100%, enggak. Jadi bisa jadi ada kalanya misalkan seseorang memang 60% kuat di 60% di ekstrovert gitu misalkan. Lebih gede ekstrovertnya 60%. Jadi seseorang itu cenderung ya gampang lah untuk memulai topik pembicaraan. Tapi karena dia punya kadar introvert yang 40% itu, jadi ada kalanya dia juga pengen me time gitu. Ada kalanya dia pengen menyendiri untuk menikmati kehidupannya. Jadi nggak selamanya dia terus kesana sini nyari orang segala macam, enggak. Ada kalanya dia menyendiri gitu. Nah itu fungsi dari kadar dari tes MBTI ini. Jadi bisa jadi, atau enggak misalkan feelingnya 60%, thinkingnya 40%. Jadi memang dia akan lebih sering memikirkan perasaan orang lain dalam memutuskan. Tapi bukan berarti dia tidak memikirkan benar atau salah dari sesuatu hal itu. Jadi memang MBTI ini merupakan sebuah kadar, dan kadarnya ini terkadang bisa sedikit berubah tapi nggak secara signifikan. Ya sedikit lah, 0, berapa persen bisa berubah gitu. Jadi sekali lagi kalau misalkan kita dibilang, gue mau orangnya extrovert, gue mau orangnya introvert, kayaknya jarang deh seseorang yang benar-benar 100% extrovert atau orang-orang yang 100% introvert. Jadi makanya biasanya kalau misalkan orang-orang bertanya pada dirinya sendiri, sebenarnya gue introvert atau extrovert sih? Gue nih suka gitu main ke main keluar, main ketemu sama orang-orang, tapi gue juga kadang-kadang pengen sendiri. Nah, itu bisa jadi kadar introvert dan ekstrovert dalam diri seseorang itu bisa jadi ya kurang lebih sama, bisa 60-40, ekstrovertnya 60, introvertnya 40, atau sebaliknya. Itu bisa terjadi dan sering terjadi di setiap orang gitu. Dan kemudian setiap kepribadian itu tuh saling melengkapi loh teman-teman. Jadi nggak ada tuh yang namanya kepribadian jelek, ekstrovert tuh jelek, introvert tuh jelek, tuh nggak ada gitu.
Jadi kepribadian itu saling melengkapi. Coba bayangin deh teman-teman, kalau misalkan semua orang di muka bumi ini feeling, oke, bagus, dia memahami perasaan seseorang pada saat memutuskan sesuatu. Tapi bayangin, misalkan hakim lah, seorang hakim orangnya feeling banget, 100% feeling. Bayangin gimana coba dia memutuskan sebuah perkara. Udah deh, semua penjahat bebas karena mikirin nanti dia gimana ya kalau misalkan penjahat itu di penjara, dia mikirin keluarganya gimana, dia bener-bener atau enggak dia takut nggak disukai nanti pada saat dia memutuskan hal yang nggak enak. Coba bayangin. Makanya perlu tuh seseorang yang thinking juga, emang benar-benar memutuskan dengan akal rasionalnya dia, logikanya dia berpikir kayak gitu. Jadi emang setiap kepribadian itu saling melengkapi satu sama lain. Jadi nggak ada tuh kepribadian yang ini jelek, kepribadian yang nggak ada sama sekali kepribadian yang jelek itu. Nah, yang terpenting saat ini juga bukanlah mengeluh dengan kelemahan dari kepribadian yang dimiliki. Jadi kalau misalkan memang misalkan orang feeling itu cenderung nggak enakan gitu, memang gitu. Tapi sekarang yang penting tuh bukan mengkhawatirkan atau mengeluh tentang kepribadian yang dimiliki, tapi gimana sih kita berfokus dengan cara mengantisipasi kelemahan dan meningkatkan kelebihan dari kepribadian yang dimiliki. Jadi fokusnya jangan mengeluh dengan kelemahan yang kita miliki, tapi justru gimana sih cara kita mengantisipasi kelemahan tersebut dan gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan kelebihan yang kita punya. Misalkan gue ambil contoh lagi orang feeling gitu, misalkan feeling memang cenderung gak enakan. Nah sekarang fokusnya bukan ngeluh, gue mah gak enakan jadi susah deh segala macamnya, gak enak, mau ini gak enak, mau itu gak enak. Nah fokusnya adalah gimana caranya kita bisa mengantisipasi kelemahan kita. Cara mengantisipasi kelemahan misalkan orang feeling, ya udah belajar asertif, belajar untuk ya udahlah memutuskan sesuatu tuh berdasarkan jangan gak enak doang gitu, belajar untuk memulai hal itu dan fokus pada meningkatkan kelebihan. Orang feeling punya kelebihan apa nih? Oh iya, orang feeling tuh bisa lebih merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah itu ditingkatkan, gimana caranya kita dalam mengambil keputusan itu juga memikirkan perasaan orang lain. Nah jadi yang harus kita ingat sama-sama adalah gini nih, Tuhan itu menciptakan setiap manusia berbeda-beda. Dan dari perbedaan itulah akhirnya terdapat kesempatan bagi setiap orang untuk mencapai kesuksesannya tersebut. Karena setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk mencapai sebuah kesuksesan. Jadi beruntunglah bahwa Tuhan tuh menciptakan kita semua dengan kepribadian yang berbeda-beda. Supaya akhirnya setiap orang memiliki peluang yang sama untuk mencapai kesuksesan. Kalau misalkan setiap orang memiliki kepribadian yang sama, gimana coba? Semakin sedikit kan peluang dari kita untuk mencapai kesuksesan. Justru karena kita memiliki kepribadian yang beda-beda, setiap orang ini memiliki kepribadian yang berbeda-beda di muka bumi ini, akhirnya kita jadi bisa mengupayakan kesuksesan kita untuk mencapai yaitu sebuah kesuksesan dari kepribadian yang kita miliki. Jadi jangan patah semangat, terus berusaha untuk mencapai kesuksesan kita tersebut dengan kepribadian yang kita miliki. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa gue sampaikan. Kalau ada yang masih pengen didiskusikan atau yang pengen ditanyakan, boleh banget langsung aja DM Instagram @berbagi_setelah gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.